guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, untuk kabar hari ini ya, ada beberapa perkara yang sangat menarik pada kebangkitan Timnas Indonesia untuk menghadapi Timnas Irak dan juga Filipina. Indonesia akan berlangsung perlawanannya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 di Gelora Bung Karno, tempat sendiri, kandang sendiri. Pasti pasukan Timnas Indonesia akan lebih bersemangat lagi untuk mendapat satu keputusan yang sangat baik ya. Dan ini merupakan satu sejarah juga bagi Timnas Indonesia apabila sampai ke level putaran ketiga ya. Sekiranya mereka menang akan ke babak putaran ketiga. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin melihat bagaimana persiapan dan juga ada beberapa perkara ataupun keajaiban ya untuk Timnas Indonesia untuk menghadapi pasukan Timnas Irak dan juga Filipina untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi guys, saya melihat perkembangan pasukan Timnas Indonesia saat ini memang cukup baik ya. Apatah lagi setelah selesai perlawanan Piala Asia 2024 ini ya, ada hikmah di mana pemain-pemain Timnas Indonesia yang bermain juga di tim sini ya, mereka dapat masa yang cukup panjang ya untuk persediaan menghadapi Timnas Irak dan Filipina. Ini adalah ke peringkat dunia ya, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, jadi kebangkitan pasukan Timnas Indonesia ataupun sepak bola di Indonesia ini kelihatan sangat jelas ya dengan kehadiran Pak Erick Thohir sebagai pemimpin PSSI. Di situ saya lihat dari segi manajemen pasukan Timnas Indonesia cukup teratur, dan yang paling menggembirakan bagi pemain-pemain Timnas Indonesia apabila di Kalimantan Pak Erick Thohir sudah merencanakan dan juga sekarang ini dalam proses pembinaan, yaitu training center untuk pemain-pemain sepak bola di Indonesia. Saat ini pasukan Timnas Indonesia berada ranking 134. Dan rekod untuk Timnas Indonesia nih, mereka bisa mengalahkan ranking ke-24, ranking ke-58, ranking ke-74 ya. Di mana kekuatan Timnas Indonesia ini apabila melihat ya di atas kertas, itu bukan menjadi ukuran ya. Saya lihat bagi Timnas Indonesia mengalahkan tim-tim yang mempunyai ranking lebih baik daripada mereka. Telah terbukti pada perlawanan Piala Asia baru-baru ini, mereka telah mengalahkan Timnas Jordan, mereka mengalahkan Timnas Korea Selatan dan juga Australia, di mana tim-tim ini merupakan tim yang mempunyai ranking lebih baik daripada Timnas Indonesia. Apapun, hari ini kita saksikan dan mendengar apakah keajaiban yang akan berlaku pada Timnas Indonesia bersempena menghadapi pasukan Timnas Irak dan juga Timnas Filipina untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno. Apapun, mari kita simak info dalam video ini. Jom. Keajaiban datang, Timnas Indonesia mendadak beruntung jelang pertarungan sengit dengan Irak. Apa yang sebenarnya terjadi? Erick Thohir ungkap strategi tersembunyi menggemparkan, suntikan motivasi untuk Timnas Indonesia yang bikin mimpi setinggi langit. Apa yang tidak terungkap? Terungkap rencana misterius Jay Itzes untuk menyatukan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Apa saja langkahnya? Menggegerkan. Hanya 8 pemain Liga 1 terpilih oleh Shin Tae-yong untuk pertandingan besar Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Siapakah mereka? Penemuan hebat. Indra Syafri ungkap 5 bakat keturunan berbakat di Belanda untuk Timnas Indonesia U20. Siapakah pemain nomor 1 yang bikin terpukau? Timnas Indonesia siap bikin kejutan. Sebelum bentrok dengan Irak dan Filipina, mereka akan terlibat dalam laga uji coba misterius. Apa yang mereka persiapkan?
Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengumumkan bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi beberapa laga uji coba sebelum menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga uji coba ini bertujuan untuk meningkatkan persiapan Timnas Indonesia sebelum menghadapi 2 pertandingan terakhir di Grup A, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwalnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri para pemain untuk meraih hasil yang baik dalam 2 pertandingan tersebut. Sumarji mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan berkumpul untuk memulai pemusatan latihan pada akhir bulan ini, tepatnya pada 27 Mei 2024. Dia juga mengungkapkan bahwa PSSI sedang mempertimbangkan untuk menggelar laga uji coba pada tanggal 2 Juni sebagai bagian dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Pertandingan pertama tanggal 6, tapi sebelum tanggal 6 itu sempat ada diskusi akan menyiapkan uji coba, kata Sumarji. Namun Sumarji belum mengungkapkan siapa lawan uji coba Timnas Indonesia. PSSI masih mencari negara yang dapat diundang ke Indonesia untuk menjadi lawan uji coba. Sebelumnya ada rumor bahwa Malaysia akan menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia. Kemungkinan besar Malaysia akan menjadi lawan Timnas Indonesia karena mereka merupakan negara tetangga dan perjalanan ke Indonesia relatif mudah bagi mereka. Keajaiban datang. Timnas Indonesia mendadak beruntung jelang pertarungan sengit dengan Irak. Apa yang sebenarnya terjadi? Timnas Indonesia memiliki keuntungan sebelum melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka bisa memulai pemusatan latihan lebih awal dari negara lain. Hal ini penting karena setelah gagal di Olimpiade Paris 2024, Timnas Indonesia harus fokus pada kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024 dianggap penting. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi kedua dalam grup F dan mereka butuh 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Apalagi keberhasilan lolos ke putaran ketiga akan membawa Timnas Indonesia langsung ke Piala Asia 2027 tanpa babak kualifikasi. Selain itu, ini juga akan menjadi kali pertama mereka lolos ke putaran ketiga, yang sebelumnya selalu terhenti di putaran kedua. Satu peningkatan yang baik nih. Lain adalah pemain sudah menyelesaikan musim bersama klub mereka, sehingga bisa memulai pemusatan latihan lebih awal. Sebagian besar pemain Liga 1 Indonesia sudah selesai pada akhir April, sementara pemain yang bermain di luar negeri juga sudah menyelesaikan musim mereka. Untuk Timnas Indonesia. Meskipun ada beberapa pemain yang masih memiliki jadwal sampai awal Juni, kesempatan untuk memulai pemusatan latihan sebelum tanggal 3 Juni masih terbuka. Hal ini akan membantu Timnas Indonesia dalam persiapan yang lebih matang untuk pertandingan melawan Irak. Erick Thohir ungkap strategi tersembunyi menggemparkan suntikan motivasi untuk Timnas Indonesia yang bikin mimpi setinggi langit. Apa yang tidak terungkap? Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI memberikan semangat kepada Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 36 negara yang bertanding, 18 akan lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mencapainya. Peserta dibagi menjadi 3 grup masing-masing dengan 6 tim. 2 tim terbaik dari setiap grup akan langsung melaju ke Piala Dunia 2026. Dari 18 negara, mereka dibagi ke 3 grup. Tim peringkat 1 dan 2 akan langsung ke Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Tim peringkat 3 dan 4 dari tiap grup akan melanjutkan ke putaran keempat dan kemudian ke putaran kelima hingga play-off interkonfederasi. Erick Thohir menekankan pentingnya mimpi dan kerja keras. Dia memberi contoh Timnas U23 yang berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23, hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Siapa yang pernah berpikir Timnas U23 bisa menjadi nomor 4 terbaik di Asia, guys? Tidak pernah kan? Tapi mereka berhasil, ucap Erick Thohir. Timnas Indonesia akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia
dengan melawan Irak dan Filipina. Pertandingan pertama melawan 6 Irak akan Juni. digelar pada Oke. 6 Juni 2024, diikuti oleh pertandingan melawan Filipina 5 hari kemudian. Kedua pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terungkap rencana misterius Jay Itzes untuk menyatukan timnas Indonesia Jay menuju Itzes. Piala Dunia 2026. Oh. Apa saja langkahnya? Jay Itzes menyemangati timnas Indonesia dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Dia merasa bangga bisa mewakili Indonesia di kancah nasionalisme tinggi. internasional, terutama karena Indonesia telah lama menantikan kesempatan tampil di ajang tersebut. Sejak Piala Dunia pertama kali diadakan lama pada sudah. tahun 1938 di Prancis, harapan untuk bisa berpartisipasi semakin mendekati kenyataan. 1 bulan lagi guys. Jay optimis bahwa setelah menunggu selama 88 tahun, impian itu akan terwujud. Performa imbang melawan Filipina dan 2 kemenangan beruntun Vietnam, atas baru-baru nih. Vietnam telah membawa Indonesia ke posisi runner-up di klasemen grup F. Hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk melaju 1 ke kemenangan putaran guys. ketiga. Pasti boleh nih. Kita sudah mengambil langkah baik dengan memenangi 2 laga terakhir versus Vietnam. Sekarang kami harus menghadapi Irak dan Filipina. Kita tunggu hasilnya. Kami tak ingin melihat terlalu jauh ke depan, Betul, hadapi step by satu step. persatu dahulu, ujar Jay Itzes kepada FIFA. Jay sendiri sebagai salah satu pemain yang telah dinaturalisasi, turut berkontribusi dalam Betul lah. kemajuan timnas Indonesia. Debutnya yang impresif melawan Vietnam di Gelora Bung Karno membuatnya merasa spesial, terutama karena dukungan yang diberikan oleh ramai para supporter. supporter. Menghadapi Irak dan Filipina di putaran kedua kualifikasi menjadi tantangan selanjutnya bagi timnas Indonesia. Jay menekankan pentingnya mempertahankan momentum positif dan berkonsentrasi pada 1 pertandingan demi 1 pertandingan. Kami tahu itu takkan mudah, kami harus mempersiapkan diri dengan baik, jelas Jay Itzes. Sebagai seorang pemimpin di lapangan, Jay berusaha menjadi teladan bagi Betul. generasi muda Indonesia. Karakter dan kemampuannya dianggap cocok untuk menjadi kapten timnas ya. Indonesia. Selain itu, Jay juga memiliki visi untuk mengangkat nama sepak bola Indonesia di kancah internasional. Di luar lapangan, Jay juga mendapat dukungan besar dari para penggemar yang sudah memanggilnya dengan Bang sebutan Jayadi, ya? Bang Jayadi. Semangat dan dedikasinya tidak hanya untuk meraih kesuksesan di Piala Dunia, tapi juga untuk mengukuhkan posisi Indonesia dalam dunia sepak bola global. Begitu. Menggegerkan. Hanya 8 pemain Liga 1 terpilih oleh Sintayong untuk pertandingan besar timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Siapakah mereka? Sintayong kemungkinan besar akan memanggil semua pemain yang bermain di luar negeri untuk menghadapi Irak dan Filipina dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Ini mesti zona padu-padu Asia. semua nih. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka hanya 8 pemain dari Liga 1 Indonesia yang akan dipilih oleh Sintayong untuk 2 pertandingan penting tersebut. Saat ini, timnas Indonesia memiliki 2 pertandingan tersisa untuk memastikan tempat mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda berada di jalur yang tepat dengan menempati posisi kedua di grup F posisi dengan kedua, total 7 Bang. poin. Dengan keunggulan 4 poin dari Vietnam yang berada di peringkat ketiga, timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 3 poin lagi Pasti untuk boleh, mengamankan guys. posisi Pasti kedua boleh. di grup F tersebut. Namun mereka juga bisa lolos jika Vietnam kalah dalam 1 pertandingan saja. Meskipun demikian, Sintayong tidak ingin bergantung pada hasil pertandingan tim lain. Oleh karena itu, timnas Indonesia tetap bertekad untuk meraih kemenangan saat melawan Irak dan Filipina di Stadion GBK. Tidak mengherankan jika Sintayong membutuhkan pemain terbaiknya untuk menghadapi Irak dan Filipina. Dari para pemain yang dimiliki saat ini, ada kemungkinan bahwa ia akan memilih untuk memanggil 17 pemain yang bermain di luar negeri. Pemain-pemain tersebut termasuk Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Pratama Semua pemain Justin Hubner, luar dia panggil. Martin Paes, Jay Itzes, dan Marcelino Ferdinand, serta beberapa lainnya. Dengan mempertimbangkan bahwa Sintayong biasanya memanggil 25 pemain dalam 4 laga terakhir timnas Indonesia, kemungkinan besar hal yang sama akan terjadi saat melawan Irak dan Filipina.
Jika 17 slot sudah diambil oleh pemain yang bermain di luar negeri, maka 8 slot tersisa akan diisi oleh pemain dari Liga 1. Saat ini perhatian 8 tertuju pemain pada ya. 8 pemain Liga 1 yang akan dipilih oleh Shin Tae-yong. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Witan Sulaiman mungkin akan menjadi pilihan, karena mereka merupakan pemain kunci yang sering dipercayakan oleh Shin Tae-yong. Pemain kunci itulah yang paling penting ya. Jadi melihat tentang persediaan pasukan timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan juga Filipina ya. Di sini apabila melihat usaha timnas Indonesia betul-betul ingin menjadikan satu tim yang kuat ya. Apabila dipanggil pemain-pemain luar negeri ini untuk gabung dalam timnas Indonesia, memang satu kekuatan akan terjadi pada pasukan timnas Indonesia. Dan ada hikmahnya juga guys apabila timnas Indonesia sehingga ke semifinal ya, ketika menentang Guinea baru-baru ini. Di situ target Indonesia sebenarnya sudah jauh melebihi target. Dan apabila Indonesia tidak lagi meneruskan perjuangan dalam Piala Asia U23 2024 ini, di situ dari segi masa untuk pemain-pemain timnas Indonesia ini akan lebih banyak lagi tertumpu untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi timnas Irak dan juga Filipina. Ini juga merupakan satu perlawanan yang penting yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Jadi kalau dilihat ya, penglibatan timnas Indonesia sehingga ke tahap ini memang tidak terduga ya, tidak dijangka bahwa pasukan timnas Indonesia boleh sampai ke level ini. Untuk Piala Asia sehingga ke semifinal, ini merupakan satu pencapaian yang sangat tinggi juga ya. Dan untuk Piala Dunia ni Indonesia satu perlawanan lagi ya, akan marah lagi ke hadapan untuk ke babak yang ketiga ataupun putaran yang ketiga. Ini merupakan satu pencapaian yang tidak diduga ramai orang. Jadi bila melihat inilah yang terjadi pada timnas Indonesia, kerana dari segi mereka betul-betul serius menjadikan pasukan timnas Indonesia ini lebih melaju lagi. Inilah yang telah dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia, dan ini juga berkat ya yang saya lihat apabila ketua umumnya memang tepat ya, yaitu Pak Erick Thohir. Apabila Pak Erick Thohir yang memimpin PSSI, di situ dari segi misi dan visi PSSI memang sesuailah Pak Erick Thohir menjadi seorang pemimpin untuk pasukan ataupun timnas Indonesia, kerana beliau ni sangat berpengalaman ya dari segi sepak bola, dan pernah menjadi mantan ketua ataupun orang nombor 1 Inter Milan. Jadi dengan pengalamannya dia pasti tahu bagaimana menjadikan sepak bola di Indonesia tu boleh pergi jauh ya. Dan terakhir saya melihat ya, hubungannya dengan FIFA sangat baik, terutamanya dengan Presiden FIFA. Kali terakhir melihat ketika timnas U23 berlaga menentang Guinea, di situ Pak Erick Thohir juga kelihatan ya bersama dengan Presiden FIFA. Nah, jadi inilah satu keajaiban yang akan datang yang akan berlaku pada timnas Indonesia. Saya yakin dan percaya dengan kekuatan pemain-pemain timnas Indonesia saat ini ya, memang ada satu kekuatan di situ. Apatah lagi saat ini ramai pemain-pemain keturunan yang ingin gabung dengan timnas Indonesia ya. Sebelum ini melalui proses pencarian, tetapi saat ini saya ada melihat ya, ketika wawancara pemain-pemain timnas Indonesia, termasuklah pemain-pemain veteran ya timnas Indonesia, mereka mengatakan saat ini bukan lagi proses pencarian, tetapi pemain-pemain keturunan ini yang mengoffer diri mereka untuk membela timnas Indonesia. Jadi ini satu kebangkitan timnas Indonesia, dan pemain-pemain timnas Indonesia ini sangat ramai ya. Jadi tidak susah untuk membentuk satu pasukan kerana pemain-pemain sudah tersedia ada. Jadi kelab pun saya lihat sangat bekerja sama melepaskan pemain-pemain dari kelab-kelab itu untuk timnas Indonesia ya, untuk tim nasional. Dan ini adalah
untuk menghadapi satu perlawanan yang sangat penting ya, yaitu kualifikasi Piala Dunia untuk 2026. Nah, jadi guys, inilah yang telah berlaku di Indonesia yang saat ini menjadi perhatian dan menjadi perbualan publik ya, perkembangan sepak bola di Indonesia. Jadi untuk menghadapi timnas Irak dan juga Filipina, saya yakin dan percaya dengan kekuatan pasukan timnas Indonesia saat ini, mereka boleh mengalahkan dua timnya, karena Irak merupakan tim yang kalau dibandingkan ranking di FIFA ya, Irak lagi tinggi rankingnya ya, berbanding dengan Irak dengan Korea Selatan lebih tinggi rankingnya, tetapi Korea Selatan baru-baru ini telah dapat dikalahkan juga oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi bermakna untuk perlawanan akan datang ini, sekiranya pasukan timnas Indonesia dapat mengekalkan skema dan momentum ketika menentang Korea Selatan, saya yakin di situ pasukan timnas Indonesia akan berolehi kemenangannya. Jadi satu kebangkitan sepak bola di Indonesia dengan strategi dan juga komitmen yang diberikan untuk memperkuatkan timnas Indonesia itu dari pelbagai pihak. Jadi inilah yang menarik bagi saya, bagi pasukan timnas Indonesia yang semakin melaju ke hadapan ya. Jadi untuk perlawanan kualifikasi Piala Dunia ini akan berlangsung pada 6 Juni dan 11 Juni menentang Irak dan juga Filipina. Dan apa yang menjadi satu kredit bagi pasukan timnas Indonesia, laga ini dilakukan di Indonesia guys. Jadi dengan kehadiran supporter, saya yakin dan percaya ya, timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Yang penting jaga emosi dan juga jaga mental, itulah kuncinya guys. Jadi kebetulan saya lihat ya, pemain-pemain keturunan yang gabung dengan timnas Indonesia seperti Martin Paes ya, itu juga menjadi satu kekuatan untuk timnas Indonesia. Jadi guys, itu saja untuk kali ini, sangat menarik ya info kali ini. Semoga pasukan timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan juga ini melambangkan Asia Tenggara juga ya, wakil untuk ke kualifikasi Piala Dunia, dan merupakan tim yang saat ini menjadi tim nomor 4 terbaik di Asia, timnas Indonesia. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.